silakan. Ya nih. Assalamualaikum Asrodnya dulu, warahmatullahi wabarakatuh. belum siap. Waalaikumsalam. Asrodnya siapa? Saya yang Pak Epi. Ya, oke. Ya, silakan Pak Epi. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan, saya akan langsung membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 202-203. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwanuhum yamununahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jatabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Suara Pak Anu apa agak berini ya? Enggak jernih. Kenapa Pak ya? Agak apa namanya? Bergema ya. Kenapa Pak ya? Mungkin karena cuaca, mungkin ini sini hujan ini. Oh, oke. Ya. Oke, lanjut. Untuk membacakan penggalan surat Al-A'raf ayat 202 dan 203, kami minta kesediaan Ananda Mai Fitriani. Kepada Ananda, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Pak. Yes. Rincian penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 202 terdiri dari 9 penggalan. Sedangkan untuk Quran Surat Al-A'raf ayat 203 terdiri dari 3 bagian dan 31 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 11. Bagian kedua, penggalan 12 sampai 20. Bagian ketiga, penggalan 21 sampai 31. Rincian penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 202, penggalan pertama, wa, penggalan kedua, ikhwanuhum, penggalan ketiga, yamudduna, penggalan keempat, penggalan kelima, fi, penggalan keenam, al-ghayyi, penggalan ketujuh, summa, penggalan kedelapan, la, penggalan kesembilan, yuqsiruna. Sedangkan uraian penggalan surat Al-A'raf ayat 203, penggalan pertama, wa, penggalan kedua, iza, penggalan ketiga, lam, penggalan keempat, ta'ti, penggalan kelima, him, penggalan keenam, di, penggalan ketujuh, ayatin, penggalan kedelapan, qolu,
Penggalan ke-9. Laula. Penggalan ke-10. Ijtabaita. Penggalan ke-11. Ha. Penggalan ke-12. Kul. Penggalan ke-13. Innama. Penggalan ke-14. Attabi'u. Penggalan ke-15. Ma. Penggalan ke-16. Yuha. Penggalan ke-17. Ila. Penggalan ke-18. Ya. Penggalan ke-19. Min. Penggalan ke-20. Robbi. Penggalan ke-21. Haza. Penggalan ke-22. Basoiru. Penggalan ke-23. Min. Penggalan ke-24. Robbikum. Penggalan ke-25. Wa. Penggalan ke-26. Hudan. Penggalan ke-27. Wa. Penggalan ke-28. Rohmatun. Penggalan ke-29. Li. Penggalan ke-30. Qaumi. Penggalan ke-31. Yu'minuna. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 203, untuk penggalan 2-11 terdapat kalimat bersyarat, di mana huruf syaratnya pada penggalan kedua iza, dan kalimat syaratnya di penggalan 3-7, lam ta'tihim bi ayatin. Sedangkan kalimat jawab syaratnya penggalan 8-11, qalu laula jatabaitaha. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 202 akan disampaikan oleh Bukan Bapak penggalan, Ikhtiarnis. uraian. Ya, apa nih? Uraian, jangan penggalan. Ya, uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 202 akan disampaikan oleh Bapak Ikhtiarnis. Pada Bapak disilakan. Terima kasih Ananda. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 202 penggalan 1 sampai penggalan 4. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua, iwanuhum, bentuknya kata benda penyemu dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Sementara kata kedua, bentuknya kata benda kata kerja subjek jamak, aslinya ikhwanun, karena bermajmuk menjadi ikhwanu. Ciri kata benda adanya tanwin, sementara ciri subjek dhammah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata akhawa dibaca akha sesuai dengan analog kaidah 1 Urusia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal akhun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fi'lanun ada dalam Munawir halaman 12 yang berarti saudara-saudara. Sementara hum bentuknya adalah kata ganti, artinya mereka. Arti kata benda majmuk ikhwanuhum adalah saudara-saudara mereka. Penggalan ketiga, yamutuna, bentuknya kata kerja sekarang dan yang akan datang dengan ciri ya di awal, diakhiri dengan waw sukunna. Pelakunya adalah hum. Akar kata madada dibaca madda. Pola fa'ala ada dalam Mahmud Yunus halaman 413. Mereka akan menolong. Sementara penggalan keempat adalah hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Nemi bisa ditambah dikit Nemi, pakai ketik aja Nemi. Kan nanti dia yang home ini milik, tulis aja milik. Bisa nggak pakai pakai Yang ini. pakai text box, tutup aja garis ini dikit bawahnya aja. Tulis aja milik gitu. Jadi menyatakan milik ya. Tulis dulu deh. Biasanya pakai merah. Gitu aja. Mantap. Bisa ya. Tutup aja panahnya dikit bisa kan? Milik nanti. Tangkai panahnya tutup dikit.
Milik. Kaknya nggak kelihatan. Nggak ada. Ini ya, mobil. Malah jadi. Nggak mau dia ke bawah. Nanti di itu ini nih. Kaknya kenapa jadi milik? Aduh. Ya nggak apa-apa, begitu juga nggak apa-apa. Nggak harus manjang, nggak harus manjang. Di bawah KG itu aja, Bu. Di bawah KG itu, ha. Masih ada kosong. Nah, gitu. Nggak, Kalau jadi terbalik kata-katanya. Ikil jadinya. Masih warna merah ini. milik. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Yang penting ada tulisannya seperti Masih warna merah aja. Ya. Kata-kata milik. oke. Masih hitam. Nggak apa-apa bisa. Kelihatan nih. Nggak oke ya. Kenapa? Kenapa? Nggak jadi dah, ha. Masih Yang penting ada biar nggak jadi pertanyaan lagi. Ini apa-apa? Tebel, ini bol kan aja. Oh, dimerahin. ya. Dimerahin bol nggak apa-apa, dimerahin bol dikit. Biar agak tebel. Ya. Nah, kemudian yang penggal 4 objek. Ini. Heeh. Oh, ini sudah janji dengan Pak Adil akan memperbaiki. Nanti dihilangin ininya nih objek. Ya, enggak apa-apa, tulis aja dulu. Objek. Merahin aja dulu ya. Ini kan masih agak lama kan hari Senin. Ya. Ya. Oh, sip. Itu apa itu? Saya simpan karena dia belum disimpan tadi. Oh ya, oke. Ya, lanjut. Revisi kedua. Lanjut Pak jangan lupa tambahkan whom kata ganti sebagai milik gitu ya, anunya artinya mereka. Tambahkan narasinya dikit. Whom kata ganti artinya mereka. Kemudian yang penggalan keempat whom kata ganti sebagai objek gitu ya. Iya. Kalau ini milik, whom kata ganti sebagai milik. Kalau ini whom kata ganti sebagai objek. Ya, lanjut. Ya. Penggalan kelima. Si bentuknya huruf jar, artinya dalam. Penggalan keenam. Al-ghai. Bentuknya kata benda kata kerja, aslinya al-ghaiya. Karena didahului oleh huruf jar menjadi al-ghai. Ciri kata benda adanya huruf jar, kemudian adanya alif lam. Akar kata ghawaya dibaca ghawa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun ada dalam Mahmud Yunus halaman 304 yang artinya kesesatan. Penggalan ketujuh. Summa. Bentuknya huruf bermakna artinya kemudian. Penggalan ke-8. La. Bentuknya huruf bermakna. Penggalan ke-9. Siruna. Bentuknya kata kerja sekarang dan yang akan datang dengan ciri yu di awal, diakhiri dengan waw sukunna. Pelaku akar kata qasurah, pola af'ala ada dalam Munawir halaman 1124. Akar kata sementara kata yang dicari ada pada halaman 1125 yang artinya mereka akan melalaikan. Arti keseluruhan surah Al-A'raf ayat 202, wa ikhwanuhum yamudunahu fil ghayyi summa la yuqsiruna. Dan saudara-saudara mereka, orang-orang kafir dan fasik, akan menolong mereka, setan-setan dalam kesesatan.
Kemudian mereka tidak pernah lalai dari menyesatkan benar Allah segala kemana. Untuk uraian ketiga diminta kesediaan Ananda Mei Fitriani. Silakan Ananda. Terima kasih, Pak. Ya. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 203, penggalan 1 sampai 7. Penggalan 1, wa, bentuk huruf bermakna, arti, dan. Penggalan kedua, iza, bentuk huruf bermakna, sekaligus merupakan huruf syarat, arti apabila. Penggalan ketiga, lam, bentuk huruf bermakna, sekaligus merupakan huruf yang mensukunkan harokat akhir kata kerja sekarang dan akan datang setelahnya, terdapat di dalam buku materi halaman 37, arti tidak. Penggalan keempat, ta'ti, bentuk kata kerja sekarang dan akan datang, aslinya ta'ti karena didahului lam yang mensukunkan harokat akhir KKSAD menjadi ta'ti. Ciri KKSAD diawali ta, pelaku, anta, akar kata, ataya dibaca ata, merupakan salah satu dari 4 kata dengan 2 huruf sia yang kemunculannya dalam Al-Quran 90% sesuai hasil penelitian Al-Hasani dan terdapat juga di dalam buku materi halaman 32, pola fa'ala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 33, engkau akan membawa. Penggalan kelima, him, kata ganti, arti mereka. Penggalan keenam, di, bentuk huruf jar, arti dengan. Penggalan ketujuh, ayatin, bentuk kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya, auyatan, waw sukun melebur dengan alif, menjadi alif panjang, menjadi ayatan. Karena didahului huruf jar, menjadi ayatin. Ciri kata benda, didahului huruf jar, tar merbuto, serta tanwin. Ciri objek tunggal, fathah ten. Akar kata, awaya, dibaca awa. Merupakan satu-satunya akar kata dengan 3 huruf sia di dalam Al-Quran, sesuai hasil penelitian Al-Hasani dan juga terdapat di dalam buku materi halaman 32. Pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'latin, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 53, suatu ayat. Ya, ini juga objek ya. Sebentar, Nami. Home-nya, him-nya. Oke, ya. Nanti dirapiin ya. Oke. Lanjut dulu. Lanjutan uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 203, penggalan 8 sampai 11. Penggalan 8, polu, bentuk kata kerja lampau dengan ciri waw sukun di akhir. Pelaku hum, akar kata wala menjadi pola. Berlaku kaidah 1 huruf sia. Poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 360, mereka telah berkata. Penggalan ke-9, laula, bentuk huruf bermakna, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 406, mengapa tidak. Penggalan ke-10, ijtabaita, bentuk kata kerja lampau dengan ciri ta di akhir. Pelaku anta, akar kata jabaya dibaca jaba, pola ifta'ala,
Arti terdapat di dalam Kamus Munawir, halaman 166 untuk akar kata, dan halaman 167 untuk kata yang dicari, engkau telah memilih. Penggalan ke-11, H, kata ganti objek. Artinya, Oke, ini tinggal nambah aja ya. Ini kan kalimat bersyarat kan? yang, Oh ya, ada sesudah ini ya. Oke, lanjut. oh, Mana? tadi tampilannya tadi pas waktu uraian penggalan ini, atau dipindahkan nih? Oh, harusnya Di sini ya. Di sesudah sebelum ini berarti sebelum uraian. iya. Mana ini? Iya, ini dipindahkan ke ayat ke sebelum uraian. Oh, baik. Nemi, pindahin Nemi. Pindahkan Mana kayak ini nih, yang mana? Sebelum penggalan belum 8 itu, ini. Sebelum ini. Sebelum lagi. Sesudah ini berarti nih. Sebelum ini. Ini kan Kalau uraiannya, sembilan jadi setelah arti muncul itu dulu baru uraiannya ya. Nih ya, harap itu pindah. Nah ini. Nah, muncul Ini ini arti dulu baru R22. salah. 203 kan ini? Ya, 203. Iya. Nah, ya benar, baru uraiannya gitu ya. Ini kan tadi udah. Oke. Uraian berapa ini sekarang ya? Kalau Ya, artinya lagi. ini udah ya tadi ya. Sudah. Arti Quran Surat A'araf ayat 203 bagian 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jatabaitaha. Dan apabila engkau Muhammad tidak membawa kepada mereka suatu ayat, niscaya mereka berkata, mengapa engkau tidak membuat sendiri ayat itu? Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 203 bagian kedua, penggalan 12-15. Penggalan 12, full, bentuk kata kerja perintah dengan ciri sukun di akhir. Pelaku anta, kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang, yaitu takulu. Dibuang huruf awal, ta yang merupakan ciri KKSAD, karena huruf pertama berharokat, maka tidak diperlukan alif penolong. Kemudian disukunkan huruf terakhir. Karena dua sukun berdampingan, yaitu waw sukun dan lam sukun, maka huruf sia waw sukun menghilang, menjadi full. Akar kata powala menjadi pola. Berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Dan kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 360, engkau katakanlah. Penggalan ke-13, innama, bentuk huruf bermakna, arti terdapat di dalam Kamus Munawir, halaman 45, sesungguhnya hanyalah. Penggalan ke-14, at-tabi'u, bentuk kata kerja sekarang dan akan datang dengan ciri a di depan dan domah di akhir. Pelaku ana, aslinya at-tabi'u, tapola dan tasukun akar kata melubur menjadi ta tasdid. Akar kata tabi'a, pola ifta'ala, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 76, aku akan mengikuti. Penggalan ke-15, ma, bentuk huruf bermakna, arti apa yang. Penggalan ke-16, yuha, bentuk kata kerja sekarang dan akan datang pasif. Ciri KKSAD-nya berawalan yu. Ciri pasif, huruf pertama harokat domah, huruf kedua akar kata harokat fathah.
Pelaku pasif huwa. Akar kata wahaya dibaca waha. Pola af'ala. Arti terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 1545. Dia akan diwahyukan. Penggalan ke-17 ilai bentuk huruf jar, arti kepada. Penggalan ke-18 ya bentuk kata ganti, aslinya ya sukun. Karena ilai berakhiran sukun bertemu dengan ya sukun, di mana dua sukun bertemu tidak bisa dibaca, maka ya sukun diberi harokat fathah, arti ku. Penggalan ke-19 min bentuk huruf jar, arti dari. Penggalan ke-20 Robbi, bentuk kata benda majemuk, terdiri dari dua kata, Robbi dan ya sukun. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua kata ganti. Kata benda pertama Robbi, bentuk kata benda kata kerja tunggal. Aslinya Robban, karena didahului huruf jar menjadi Robbin, karena berbanjebuk menjadi Robbi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba menjadi robba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136 Tuhan. Kata kedua ya sukun. Bentuk kata ganti. Arti ku. Sebagai milik ya. Oh ya, seperti itu. Tuhanku, milik kan ya, oke. Kata kedua ya sukun, bentuk kata ganti sebagai pemilik dengan arti ku. Ya. Arti kata benda majemuk Robbi adalah Tuhanku. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 203 bagian 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innama attabi'u ma yuha ilayya min Rabbi. Engkau katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Lanjutan uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 203 bagian ketiga, penggalan 21 sampai 26. Penggalan 21, haza, bentuk kata tunjuk dekat, arti ini. Penggalan ke-22, basoiru, bentuk kata benda pelaku aktif jamak dengan ciri kata benda dan pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggal. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata basuro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal basirotun, pola kata benda tunggal pola kata benda jamak wa'ailu. Arti terdapat di dalam Kamus Munawir halaman 87 untuk akar kata dan halaman 88 untuk kata yang dicari, yaitu bukti-bukti. Penggalan ke-23 min, bentuk huruf jar, arti dari. Penggalan ke-24 Robbikum, bentuk kata benda majemuk, terdiri dari dua kata, Robbi dan kum. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua kata ganti. Kata benda pertama Robbi berbentuk kata benda kata kerja tunggal. Aslinya Robban, karena didahului huruf jar menjadi Robbin. Karena berbanjebuk menjadi Robbi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba menjadi robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun, arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 136, Tuhan. Kata kedua, kata ganti sebagai pemilik, arti kalian. Arti kata benda majemuk Robbikum, Tuhan kalian. Penggalan ke-25, wa, bentuk huruf bermakna, arti dan. Penggalan ke-26, hudan. Bentuk kata benda kata kerja. Aslinya hudayun. Karena ya tidak bisa berharokat tanwin, maka dipindahkan harokat tanwin ke da, sehingga harokat da menjadi dan. Ciri kata benda tanwin, akar kata hadaya dibaca hada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'alun.
Arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 480, petunjuk. Penggalan 27, wa, bentuk huruf bermakna, arti dan. Penggalan ke-28, rohmatun, bentuk kata benda, kata kerja. Ciri kata benda, tanwin, dan tambah marbutoh. Akar kata, rohima, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'latun. Arti terdapat di dalam Kamus Munawir, halaman 483, rahmat. Penggalan ke-29, li, bentuk huruf jar, arti bagi. Penggalan ke-30, kaumin, bentuk kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya kauman, karena didahului huruf jar menjadi kaumin. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kowama menjadi koma. Berlaku kaidah 1 huruf sia. Poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 361, kaum. Penggalan ke-31, yu'minuna, bentuk kata kerja sekarang dan akan datang, dengan ciri yu di depan dan waw sukuna di akhir. Pelaku hum, akar kata amina, pola af'ala. Arti terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 49, mereka akan beriman. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 203 bagian 3, Bismillahirrahmanirrahim. Haza basairu mir rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 203, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi hadza basairu mir rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Dan apabila engkau Muhammad tidak membawa kepada mereka suatu ayat, niscaya mereka berkata, mengapa engkau tidak membuat sendiri ayat itu? Engkau katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baiklah, untuk arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 202 dan 203. Dan saudara-saudara mereka, orang-orang kafir dan fasik, akan menolong mereka, setan-setan dalam kesesatan. Kemudian mereka tidak pernah lalai dari menyesatkan. Sementara untuk ayat 203, dan apabila engkau Muhammad tidak membawa kepada mereka suatu ayat, niscaya mereka berkata, mengapa engkau tidak membuat sendiri ayat itu? Engkau katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah. Nemi balik asal ayat 200. Ya. Oke. Penggalan kedua, ihwanuhum. Itu akar katanya apa, Pak Epi? Akhawan. Iya, aho. Artinya apa akar katanya? Arti akar kata pendek. Tunggu. Saudara.
Sebentar ini. Arti akha. Apa, Pak? Menjadikan saudara atau kawan. menjadikan saudara itu arti ya. Jadi kalau kata Jadikan benda saudara. biasanya Pak Hadil menanyakan apa arti akar katanya Iya, iya. menjadikan saudara gitu ya. Jadikan saudara. Makanya ikhwan. Ini jamak kan? Iya, ini. Ya, tunggalnya apa? Ahun ya. Akun. Ya. Oke. Kemudian ada berapa pola untuk akar kata aho? Ini jarang ya. Coba lihat di ini aja, lihat di Munawir apa Yunus? Kalau yang apa kita Yang enak di Yunus aja. saya boleh. Yunus, aho menjadikan saudara. Kemudian aho, fa'ala ya. Mempersaudarakan di bawah sekali itu. Kalau di Munawir, halaman berapa Munawir? 12. 12. Oke, ya enggak apa-apa. Karena ini sudah ngambil Munawir, di Munawir aja Pak. Nanti payah Pak. Oh ya. Halaman 12 coba. Oke, pola pertama fa'ala. Pola kedua fa'ala itu ya. Ipit bantu Ipit ya. Akhawa. Akho itu fa'ala. Di bawahnya ada akho. Nah, itu fa'ala. Dari mana kita tahu fa'ala? Kalau di Yunus dikasih tahunya, ada di sebelahnya ada KBKK-nya. Fi'alun. Nah, itu fi'alun itu KBKK dari pola fa'ala, fi'alun gitu ya. Itu yang membantu kita. Sebab kalau enggak tuh kita ragu apakah dia af'ala atau fa'ala. Jadi yang aho itu adalah pola fa'ala, panjang fa-nya ada alif. Iya. Kan alifnya 2 itu makanya dia pakai bendera itu kan. Iya. Mm-mm. Kemudian ada ta'aho. Pola apa itu? Tafa'ala. Nah, tafa'ala. Kemudian di bawahnya ada ta'aho. Tafa'ala. Nah, panjang ya, tafa'ala. Oke, jadi ada berapa pola? 4 ya. 1. 4. Ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Baik. Oke, sekarang ihwanuhum. Saudara mereka. Kalau saudara kalian? Ihwanukum. Ihwanukum. Ya. Kalau saudara kami? Ikhwana. Ya. Kalau saudaraku? Ni tambah ya sukun. Ihwani. Jadi Ihwani. nunya nu tambah ya jadi dia ngalah jadi ni gitu kan. Seharusnya kan ihwanui kan? Ihwani dia gitu ya. Yes. Oke. Baik, sekarang penggalan ketiga. Nah, ini huruf kembar ya, Pak. Ini coba Ini. madda. Coba KKL-nya dari huwa sampai hunna. Madda. Ya, Maddu. ya, Maddat. ya, Maddata. ya, hunna. Maddatna. Nggak pakai tasdid, madatna. Madatna. Ya, danya pisah. Jadi madatna. Jadi dimatikan yang ketiga tambah na madatna gitu ya. Madatna. Ta berarti? Madatta. Ya, kalau Madattuma.
Oke, Madatum. baik. Oke, yang penting udah hafal. Jadi dipisah baru disukunkan ya Pak ya. Jadi madat. Jadi Ya. madada disukunkan yang da terakhir baru tambah na. Baru tambah ta dan selanjutnya. Kemudian kalau kakak SAD pelaku anta jadi apa? Kalau untuk pelaku anta, ia mutu. Oke, kalau dijadikan KKP? Amudu. Dijadikan KKP muda untuk Oke, pelaku. yang untuk yang tidak pakai alif muda. Terus Ya. antuma? Untuk antuma muda, Ya, antum? mudu, Ya, anti? mudi, Ya, terus? muda, Ya, antuna? umdutna. Ya, umdud. Nah, baik. Kalau yang pakai alif? Untuk pelaku anta, umdut. Ya, Untuk pelaku amtuma, umduda. mm-mm. Untuk pelaku antum, umdudu. Ya, Untuk pelaku anti, umdudi. ya, Untuk pelaku antuma, umduda. ya. Untuk pelaku antuna, umdudna. Iya, mantap. Kalau KPPA-nya apa? Yang menolong? Yang menolong, Iya, Madidun. Pak Ilun. Jadi, baik. Mud, Madidun. madidun. Madidun itu dalnya bersatu, ya. Jadi madun gitu ya. Sama dengan dolin gitu ya. Jadi seharusnya kan seperti ini ya, gitu kan, di dun. Ini sesuai pola kan, fa'ilun kan. Ya. Nah, yang namanya huruf kembar dia mau bersatu ini. Nah, bersatu sehingga ma bersatu pakai tasdid. Nah, Madun. pakai tasdid, madun. Nah, itu nama ini si madun itu dari ini. Ya. Orang yang menolong. Gitu ya. Jadi madun gitu, ada tasdidnya. Ya. Oke ya. Ya, Itu ini. prosesnya. Kita udah familiar dengan kata walad dolin. Nah, itu kan juga bersatu dia. Nah, ini sama madun gitu ya. Oke. Ada berapa pola, Pak? Coba dicek, Pak. Ya, ini. Fa'ala, ada af'ala ya. Udah dicek pola-polanya? Belum nih. Belum ya? Belum nih. Coba lihat di 4.14. Kalau kalau di 4.13 itu ada pola 13. af'ala kan? Amadda. Nah, 4.14 di bawah belakangnya itu ada fa'ala, maddada, fa'ala, kemudian tamad dada, Tamat tafa'ala, dah. Ya, imtadda, tafa'al. ifta'ala gitu ya. Istamadda, istaf'ala. Banyak itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 pola ya Pak Epi. 6 pola ya. Ya, oke. Ya, lanjut Nemi. Oke, woi. Akar kata gowa juga jarang gowa. Coba KKL-nya Pak. Akar kata gowa ya. Untuk pelaku gua gawa, Gowa ya, terus gawa. Untuk ma pelaku huma, gawaya. ya, hum Untuk pelaku hum, wawaw. ya, wow ya, oke.
Untuk pelaku dia rawat, Ya. untuk pelaku huma rawata, Wawayata. Ya, terus pelaku hunna. pelaku hunna rawaina, Ya, sampai ke bawah sama ya. Gawaina, gawaita, dan seterusnya. rawaita, rawaituma. Ya. Baik. Apa arti akar katanya, Pak? Akar menyesatkan ini. Nah, sesat. Sesat. Arti akar katanya menyesatkan atau sesat. Ya, baik. Sekarang kalau KBPA-nya apa? Yang sesat atau yang menyesatkan? Yang menyesatkan. Fa'ilun. Jadi, Rawiyun. menjadi Wawun. yun yang diterangkan Jadi, kemarin. Gawiyun, yun iya. hilang menjadi Wawun. Rawi. gawin. Gitu ya. Rawin. Ya, gawiyun, yun hilang, tanwinnya pindah ke huruf sebelumnya jadi gawin gitu ya. Oke. Rawin. Baik. Cuma penggalan ke-9. Kosuro. Apa arti kosuro, Pak? Pendek ini. Arti akar katanya apa itu? Pendek ini. Apa? Memendekkan. Memendekkan. Kalau pola af'alanya artinya melalaikan gitu ya. Iya, Iya. jadi jauh ininya. Oke, Kosuro 1124. Kosuro apa Kosaro ya? Kosuro. 304. Arti akar katanya banyak nih. Hah? Banyak. Banyak ini ya. Banyak. Suara lidah kok kecil ya? Kecil. Ya karena hujan itu Halaman mungkin 1124. Nggak di Mahmud Yunus ada di 368 nih. 368. 368 kasuro artinya banyak. Kalau di Munawir Kosaro. Sebentar, di Yunus 3 berapa? 3? 368. Coba dicek dulu, 368. Rida kok kecil suaranya? Nggak tahu ini apa sebabnya. Karena hujan itu mungkin ini. Bukit Tinggi hujan. 368 kasuro, Burida, bukan 368. Hah? Iya, 368. Mana ada 368? 348 coba. Sudah cup kalau 368 udah cup. Kasura. Short. Kasuro tuh 344. Oh, dikira K tadi. 344 ya. Oh, ada di sini Kosaro, ada Kosuro juga ada pendek, lawan panjang. Oh, di Yunus yang banyak ya. Ya, di Yunus Kosaro, banyak nih, Kosuro. Kosaranya aja ada. Ada berapa? Kosaro, ada Kosuro nih. Iya. Ini ATS kalau aja. di Munawir cuma ada satu. Ya, di atas itu Kosoro ada. Pakai Artinya sadenya sesuatu yaksuru. Kalau Kosaro Kosaro memendekkan yaksuru. ada. Berhenti banyak nih artinya. Berarti kita ngambilnya harus di Yunus ini. Iya, ini banyak di. Karena di ayatnya kan kasroh itu. Karena di ayat bukan di ayat karena ini ya apa? Pola af'ala. Yang ada af'ala di mana? Yang ada afala. Itu ada aksaro. Bukan dalam kata. Kosaro. Ada Kosaro yang di bawah kasuro Oke, nih. ya, kata-katanya. oke, baik. Mengambil di Munawir melalaikan, tapi berarti akar katanya kosaro kan? Iya, Kosaro jadi. Itu aksaro kan melalaikan. Iya, Pak Epi kok ngambil kosuro?
Kalau di Yunus yang Diganti dengan kasoro aja nih. iya, Kalau di Yunus di bawah kasura nih, Karena aksara itu. di Yunus lala itu artinya kosuro Uni. Ya, di Tapi Yunus karena mana melalaikan waktu itu kok maka pindah ke munawir karena mencari kata melalaikan. hmm. Yunus af'alanya di bawah kasura nih. Di bawah kasoro ya Bu Rida. Nggak di bawah kalau kasuro. di Yunus di bawah aksara, di bawah kasuro ya. Salam. Ya, di bawah kasura. Pendek, memendekkan kosor ini kan bahasa kosor. Kalau di ya sudah berarti kita ini alasannya berarti akar katanya di Yunus tapi ngambil artinya di Munawir gitu ya. Ya, sesuai konteks yang tepat di Munawir. gitu. Karena ngambil arti sesuai sesuai konteks gitu ya jawabnya ya Pak Epi ya. Iya, Uni. Sebabnya artinya akar katanya banyak itu. Jadi Ya. kita ngambil di Kamusnya ditulis berarti ya Uni ya? itu udah ada kamusnya ada di Munawir. Nggak, untuk ininya kan Mahmud Yunus artinya ditulis juga nggak nih halamannya? Yang di Mahmud Yunusnya. Catatan pribadi aja. Buat biar jelas, biar diterangkan. Gitu. Oke. Akar katanya di Mahmud Yunus artinya di Munawir gitu ya. Bisa ditambahkan dikit seperti itu bisa juga Aka Yunus. Di atas itu bisa ditulis tuh, di atas Munawir itu kan kosong. Munawir sekian, akar kata, arti di Munawir 1124. Pada nanti jadi pertanyaan. Oke, kalau enggak siap-siap aja pada diskusi ya. Oke. Iya, Uni. Ini kalau KPPA-nya apa jadi? Yang lalai. Yang lalai. Jadi Pak, kalau KSAD buat KBPA gampang, buang aja IU-nya ganti mu. Jadi muk Yes. Ganti ya. Muksirun. muksirun kalau tunggal muksirun ya, kalau ganda muksironi. Muksironi. Kalau Muksironi. jamaknya baru muksiruna gitu ya. Jadi kalau Iya, iya. KKSAD membantu kita kalau membuat KBPA gampang, buang ciri KKSAD di depan ganti mu, itu udah jadi. Ya. Baik, lanjut. Habis ini ya? Habis. Ayat itu habis ya? Oke. Terus 3. Udah azan Uni. Iya. Iya, Uni. Kalau Ibu juga, diskusi ini memang lama. Uni, Ibu juga minta waktu nih jam 1 nih Ibu terus rapat ini ke DPRD bisa Ibu izin keluar dulu nih. Oke. Ini Latihannya Iya, latihannya kapan baiknya Bu Rida? jadi kapan Ipit bisanya? Rencananya gini Uni, sebenarnya itu juga adik papa meninggal di kampung sekarang Uni. Rencana itu Masya nanti habis Allah. rapat jam 4 Jadi? itu mau ke Bukit Tinggi rencananya Uni. Gimana? Mungkin tampil hari Senin, berarti di hari lain berarti Uni. Hari lain. Adik Hari lain maksudnya ya? Iya, Iya, hari bisa lain. nih. Oh, ini Kamis. Ya, hari apa kira-kira? Ipi ngikut aja nih harinya. Hari Sabtu aja kalau enggak. Sabtu pagi ya Bu Rida. Uni beginner nih ya. Bisa jam 8. Uni kan jam 10 ya Uni hari Sabtu. Jam 9 kalau KMP 9. beginner. Oh, jam KMP 9. beginner jam 9. Jam 8 cukup waktu sejam.
Setengah 8 juga nggak apa-apa. Siapa Ipit enggak yang ngantor. meninggal? Hari itu enggak ngantor Aku Ipit. nggak Kalau ngantor. Hari Sabtu nggak ngantor ini. oh ya libur. sudah berarti kita hari Sabtu dari awal aja dari begitu Jam 8 selesai. ya nih. Heeh, Sabtu Nah, ya. setengah 8 ya nih. heeh, Jam gitu ya. 8, jam 8. Jam 8 baik. Hmm. Insya Allah nih. Kalau Pak Epi udah oke ya Pak Epi. Berarti Insya tinggal Allah, Ipit Umi. aja. Enggak apa-apa selesai tuh. Ya, insya Allah. Maaf ya Umi. Ya, oke ya. Siapa yang meninggal, Pit? Kakak iparnya Tante Len, Om Erli, Oh, meninggalnya kan tidak di rumah suaminya itu Tante kan. Ita. Apa Pak? Satu lagi Uni ya, Bu. Meninggalnya di Ya, Bu Mas Di Ayu. Bukit Tinggi. Di Oh, di- Yarsi Pak, Yarsi. Oh ya, Resi. Ada satu lagi Uni ya, Bu Mas Ayu ya. Ya, Bu Mas Iya, Ayu. belum. Oh belum ya. Gimana ini? Mau lanjut tanggung? Ini sudah azan kan di Pak Anu Jakarta? Enggak, sudah. Udah diajar Noni. Tengah 2 aja, tengah 2 gimana? Nanti Bu, sih jam dua sambung lagi Bu. Gini, Mas Ayu kan tampilnya masih tanggal 4 Oktober. Oh iya. Belum. Sama. Ahad, Selasa, Jadi Kamis, seandainya, ya. maksudnya seandainya latihan hari biasa masih bisa kan? Bulan Pak Eti malah ya. Bisa hari Ahad, Selasa, Iya. Kamis masih bisa. Kalau yang Ipit ini memang tampilnya mau Senin. Kalau Bu ini masih lama, tanggal 4 Oktober. Oh iya ya, berarti jangan siang ini lah. Nah. Ya, Iya. mungkin jadi kita dulukan Ipit hari Sabtu ya, latihan pagi-pagi. Kek Nung hari belajar biasa enggak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa. Iya kan masih lama. Jadi Ahad, Selasa, Selasa, Kamis Kamis. kan? Hmm. Iya. Hari belajar biasa enggak apa-apa. Karena Uni